Ayahku adalah dewa perang. Bab 93. Guan Qianjun memandangnya dan tersenyum dengan tenang. Sekarang mari kita bicara tentang bisnis 20 juta yuan. Seharusnya salah satu dari 3 serigala Anda yang mengendarai Volkswagen RV atas nama Anda dan menipu teman baik saya dan memerasnya sebesar 20 juta yuan. Dia sekarang diculik dan aku tidak tahu kemana dia pergi. Kamu meneleponku untuk mencari tahu siapa yang melakukannya dan memintanya untuk segera mengirim temanku kembali. Aku hanya perlu memotong salah satu tangannya, jika tidak. Dia meringis lagi. Yaile tidak berkata apa-apa lagi, namun aura yang dalam dan serius tiba-tiba muncul di wajahnya. Si Ganwei tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik saat melihatnya. Dia tiba-tiba tertawa, sangat keras. Jadi itu 20 juta. Dia menjentikkan jarinya, seperti sebuah perintah, dan beberapa pria kekar di sekitarnya segera menerkamnya. Di saat yang sama, dengan jentikan tangan kanannya, pisau muncul satu demi satu. Ujung pisau yang tajam bersinar. Si cantik berbaju Chongsam yang duduk di atas sofa berteriak ketakutan, mengencangkan tubuhnya, mengangkat kedua kakinya yang panjang, dan memeluk dirinya erat-erat. Sebidang besar bunga putih tumbuh dari celah itu. Di sisi lain, si Ganwei membersihkan rokoknya dan berkata perlahan, dia tidak bisa bicara. Mari kita buka mulutnya dulu. Saya pikir dia akan lebih bisa berbicara seperti ini. Akhir dari kata-katanya masih melayang di udara, si Darewei tiba-tiba tersedak dan terbatuk-batuk dengan keras. Awalnya ada suara pop. Inti lengkeng dimuntahkan dari mulut Guan Qianjun, inti hitam kecil itu seperti peluru, mengenai dahi kanan pria yang bergegas dari kiri dan tiba-tiba muncul. Kemudian dia memukul pria besar di kanan atas telinga kirinya, dan kemudian memantul ke ujung yang lain. Kecepatannya masih sangat cepat dan tenaganya sangat kuat. Orang besar ketiga dipukul di kepala dan terlempar untuk ketiga kalinya. Orang terakhir juga kurang beruntung, dan batang hidungnya patah. Mereka semua menjerit ketika terkena inti kecil, kulit dan dagingnya terkoyak di tempat terkena, dan tulangnya seperti patah. Tiba-tiba pisau itu terlempar dan jatuh ke tanah, tangan mereka digunakan untuk menutupi kepala. Sakit sekali, rasanya jiwaku gemetar. Guan Qianjun berdiri, memandangi kecantikan menggigil dalam Chongsam di sebelahnya, dan dengan ramah mengingatkan, turunkan kakimu, semuanya hilang. Lalu, dia menepuk kepala kecil Qian-Qian dan berjalan menuju si Ganwei. Wajah si Ganwei menjadi sedikit pucat, dan dia kehilangan ketenangannya. Dia berteriak, mengapa kamu berdiri di sana dengan linglung? Hentikan dia. Begitu kata-kata itu jatuh, terdengar ledakan terus-menerus. Guan Qianjun tiba-tiba mengambil tindakan dan menendang dada keempat pria itu masing-masing. Keempat pria kuat itu masing-masing memiliki berat lebih dari 150 kg, tetapi setelah ditendang seperti ini, mereka seperti layang-layang dengan tali putus, terbang menuju si Ganwei. Ledakan, ledakan. Dia membentur meja yang luas itu satu demi satu, lalu jatuh ke tanah, rasa sakit itu membuatnya muntah darah, dan dia tidak bisa bangun sambil memegangi dadanya. Mejanya kokoh dan tidak rusak. Guan Qianjun berjalan ke seberang meja, memegang meja dengan kedua tangan, dan memamerkan giginya ke arah si Ganwei. Orang-orangmu sangat tidak berguna. Aku kasihan pada mereka. Aku tidak bisa menghentikanmu. Si Ganwei sangat marah hingga dia ingin muntah darah. Dia berkata dengan marah, nak, datang dan buat masalah di sini, kamu benar-benar tidak memenuhi syarat. Jangan lakukan itu. Saya pikir saya bisa main-main dengan orang-orang seperti Anda karena saya memiliki beberapa keterampilan. Mereka semua memiliki nama yang sama, cepat mati. Guan Qianjun berkata dengan tenang, saya tidak mau untuk menimbulkan masalah. Aku hanya ingin kamu mengembalikan panggilan salah satu dari 3 serigala itu. Jangan biarkan dia menyakiti temanku, sungguh, aku melakukannya demi kebaikannya sendiri. Si Ganwei terkekeh dan berdiri perlahan. Tangan kanannya tidak sengaja menyentuh kolong meja dan langsung mengeluarkan pistol berwarna hitam. Dia berteriak, jangan berani-berani bicara padaku lagi. Dia segera mengangkat pistolnya dan meletakkan jarinya di pelatuk, tapi kemudian dia tercengang. Pistol yang dipegangnya erat-erat tiba-tiba menghilang. Melihat lebih dekat lagi, tangan Guan Qianjun melayang-layang, seolah-olah dia sedang membongkar sesuatu. Lalu, gemerincing. Setumpuk bagian jatuh ke atas meja. Jingle, jingle, jingle. Si Ganwei menunduk, matanya hampir jatuh. Tiba-tiba, rasa dingin menyelimuti hatiku, dan punggungku berkeringat dingin. Sebelum dia pulih, pistolnya diambil. Sebelum dia sempat pulih, senjata yang diambil telah dibongkar menjadi beberapa bagian. Orang ini tidak terduga. Guan Qianjun tersenyum, apakah kamu tidak yakin?
Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan lagi. Dia melambaikan tangannya, dan dalam waktu kurang dari 5 detik, dia mengembalikan semua bagian dan memasukkan peluru. Dia meletakkan pistolnya ke tangan si Ganwei dan berkata sambil tersenyum, "Ini, arahkan pistolnya ke saya." Si Ganwei segera mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke dada pria itu. Lalu, matanya kabur, dan pistolnya menghilang lagi. Ada sesaat pusing, dan pistol itu berubah menjadi tumpukan bagian di tangan Guan Qianjun. Hati si Ganwei terasa lebih dingin. Ada lapisan keringat dingin yang tebal di punggungku. Kaki terasa lemah. Guan Qianjun berkata, "Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan lagi, terakhir kali." 5 detik kemudian, senjata lengkap muncul lagi di depan si Ganwei. Kali ini, dia tidak menjawab, tetapi menatap Guan Qianjun, "Siapa kamu? Kenapa kamu memiliki keterampilan pembongkaran dan perakitan yang begitu mahir? Meskipun saya belum pernah menjadi tentara, saya telah mendengar banyak tentang keterampilan Anda." Setidaknya, saat dia mengatakan ini, keringat dingin menetes dari dahinya. Memainkan skill ini dengan lancar seperti sihir, aku khawatir. Itu telah melampaui jangkauan Raja Perang. Guan Qianjun berkata dengan tenang, "Kamu tidak perlu bertanya terlalu banyak. Jika kamu menerimanya, segera temukan dia. Aku tidak ingin menyakitimu, karena aku tahu masalah ini seharusnya tidak ada hubungannya denganmu. Kalau tidak, kamu masih bisa melakukannya. Apakah kamu di sini JJYYYY? Tidak ingin menyakitiku?" Si Ganwei ingin tertawa, dialah satu-satunya yang menyakiti orang, oke. Namun, kalau dipikir-pikir lagi, sepertinya itu masuk akal. Dia mengangguk dan ragu-ragu, begitu dia mengangkat telepon Guan Qianjun berdering lebih dulu. Dia mengeluarkannya dan menekan tombol panggil. Qi Kunlun menelepon. "Tuan Guan, mobilnya telah ditemukan. Telah melaju ke Gunung Baisui di pinggiran timur. Saya akan membawa pasukan ke sana sekarang." Sialan. Jika mereka berani menyentuh wanitamu, si Ganwei dan mereka semua harus mati. Setelah mendengar ini saat dia berbicara, si Ganwei mengeluarkan bunyi keras, dan kakinya tidak dapat lagi menopang berat badannya sendiri. Tiba-tiba dia terjatuh di kursi. Itu suara Dewa Perang Qi. Dia memanggilmu Tuan Guan. Reputasi Dewa Perang Qi kini telah mengguncang lautan awan, dan telah menarik pusat perhatian untuk sementara waktu. Bahkan beberapa pria kaya dan muda terkenal telah sepenuhnya terlindungi. Tentu saja, saya telah bertemu si Ganwei beberapa kali dan menghormatinya seperti dewa. Dewa Perang tidak bisa dihina. Harus menghormati. Dan Dewa Perang Qi benar-benar memanggil pria di depannya sebagai Tuan Guan. Nada suaranya sangat penuh hormat. Dia segera melompat lagi dan berkata dengan suara serak, "Saya tahu siapa yang melakukannya, itu adalah bajingan Zhao Longlei. Orang ini suka menghasilkan uang tambahan dengan melakukan porselen, penculikan, dan pemerasan, pekerjaan ini. Saya sudah memberitahunya beberapa kali, tapi saya tidak menyangka dia akan terus melakukannya dan mendapat masalah dengan Anda, Tuan Guan. Jangan khawatir, saya akan pergi bersama Anda untuk segera menanganinya. Dewa Perang Qi, itu tidak ada hubungannya denganku. Tuan Guan barusan, aku sudah memberitahumu bahwa itu tidak ada hubungannya denganku, jadi kamu tidak menyakitiku." Dia berteriak, merasa sangat cemas. Bab 94. Guan Qianjun meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu berkata ke ujung telepon yang lain, "Cari tahu saja. Saya akan pergi sekarang tanpa campur tangan Anda. Jika Anda butuh sesuatu, saya akan memberitahumu." Tutup telepon. Setelah mengangkat telepon, dia mengabaikan Sider dan berbalik untuk berjalan ke meja kopi dan mengambil kian-kian. Bayi kecil yang lucu itu bertanya dengan heran, "Apakah kamu sudah menemukan Bibi Feixue? Ayo cepat." Si cantik dalam Chong Sam di sebelahnya sudah menenangkan diri. Dia sangat diberkati sehingga dia segera menemukan kantong makanan bersih dan meletakkan semua yang sudah dikupas. Lengkeng semua terpasang. Bayi kecil yang lucu itu berbaring di bahu ayahnya, meraih sekantong lengkeng, dan berkata dengan anggun, "Ayo pergi. Selamatkan Bibi Feixue. Bunuh orang-orang jahat yang berani mengganggunya." Mengikuti dari belakang. Si Ganwei sangat ketakutan hingga dia gemetar lagi dan hampir mengompol. "Saya tidak mampu membelinya, saya benar-benar tidak mampu membelinya. Sialan Zhao Longlei, kali ini kau membuatku mendapat masalah besar. Seret aku bersamamu jika kamu ingin mati." Brengsek. Guan Qianjun turun ke lantai pertama dan bertemu dengan dua orang yang dikenalnya, Su Yufeng dan Shen Chang. Dulunya pasangan tua ini bermain mahjong di sini,
namun kini wajah mereka sangat jelek, jelas mereka kalah telak. Melihat Guan Qianjun, Su Yufeng berteriak, saya hanya mengatakan bahwa gaya poker saya sangat bagus, tetapi mengapa saya tiba-tiba mengubah arah? Saya memenangkan lebih dari 30.000 yuan, tetapi saya kehilangan semuanya kembali, dan bahkan kehilangan lebih dari 20.000 yuan. Jadi, itu kamu, orang jahat. Shen Chang juga menegur dengan wajah dingin, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu mencari kami? Bagaimana kamu tahu kami ada di sini? Tidak masuk akal. Kapan giliran kita? Apakah Anda di sini untuk mengurusnya? Guan Qianjun menatap mereka dengan dingin, merasa jijik di dalam hatinya. Beberapa orang parubaya dan lanjut usia berkumpul, tampaknya para pemain poker, dan bertanya sambil bergosip tentang apa yang terjadi. Su Yufeng mencibir, pernahkah kamu melihat pengasuh kecil ini? Itu yang kubilang padamu, pengasuh laki-lakiku yang bebas. Dia tidak punya pekerjaan nyata, tidak punya uang, dan tinggal di rumahku tanpa malu-malu, melakukan sesuatu setiap hari pekerjaan rumah tangga dan anak-anak yang dia rawat adalah miliknya sendiri. Shen Chang menggelengkan kepalanya, merasa sangat sedih, oh, putri kami benar-benar buta. Dia hanya suka makan makanan lunak. Saya tidak tahu caranya untuk membujuknya. Jika dia benar-benar jatuh cinta dengan pria seperti ini, dia akan mendapat masalah seumur hidupnya. Semua pemain poker memandang Guan Qianjun dengan wajah jijik. Oh, jadi ini pengasuh yang kamu bicarakan. Dia terlihat tampan dan cakap, tapi kenapa dia begitu malas dan tidak mau keluar untuk mencari pekerjaan formal, dan sebuah rumah dan mobil, dan gaji bulanannya hampir 20.000 yuan. Ini benar-benar bukan laki-laki. Dia memiliki tubuh dan tulang yang kuat. Bagaimana kalau meminta bos si ke sini untuk memberinya pekerjaan sebagai pengawal atau semacamnya? Su Yufeng mengerutkan bibirnya dengan jijik, ini hanya ujung pistol lilin seperti perak, kelihatannya bagus tapi tidak berguna. Semua orang di sini adalah pahlawan, jadi mengapa mereka menginginkan pengecut seperti dia? Benar. Kata Shen Chang, mereka merasakan hal yang sama, ketika bos si melihat hal yang berhati lembut seperti ini, dia segera menendangnya ke Siberia. Semua orang tertawa, sementara Guan Qianjun memeluk Qian Qian dan terus melangkah keluar tanpa ekspresi. Seseorang berkata di belakangnya, dasar pengecut. Dia terlihat perkasa, tapi nyatanya dia sama penakutnya seperti tikus. Dia tidak berani membantah kita, haha. Su Yufeng dan Lao Xiao, kamu benar, seperti ini orang. Bagaimana bisa ada? Apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi pengawal bos si? Kemudian, mata mereka kabur, dan mereka melihat sesosok tubuh bergegas keluar. Su Yufeng berkata dengan terkejut, bukankah itu bos si? Kenapa dia berlari begitu cepat? Kemudian, semua orang tercengang. Melihat, si Ganwei menghentikan pengasuhnya, yang sangat mereka anggap remeh, dan membungkuk dalam-dalam. Dia berkata dengan tulus, Guan Guan. Tuan Guan, saya minta maaf. Manajemen saya yang buruk terhadap bawahan saya yang membuatnya begitu sombong. Ada 2 juta di kartu ini. Ambillah. Sebagai permintaan maaf saya, tapi jangan salahkan aku. Aku akan pergi bersamamu untuk menangani bajingan itu sekarang. Sambil tetap membungkuk, dia mengulurkan kartu bank dengan kedua tangannya. Semua orang di sekitar menoleh, dan mereka semua tidak percaya. Dalam benak mereka, si Ganwei adalah sosok yang menjulang tinggi. Dan orang besar ini benar-benar tunduk pada anak yang tampak tidak mencolok. Dan mengirimkan 2 juta sebagai kompensasi. Apa latar belakang pemuda ini? Su Yufeng dan Shen Chang sama-sama bingung. Ini. Aku baru saja mengatakan bahwa anak ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengawal bos si. Sekarang, bos si membungkuk hormat padanya dan memberinya 2 juta lagi. Teman-teman poker juga terkejut. Su Yufeng, bukankah kamu mengatakan bahwa ini adalah pria yang berhati lembut? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin pria yang berhati lembut diperlakukan dengan hormat oleh bos si? Anda lihat. Keluarlah, bos si sangat takut padanya. Itu benar. Saya merasa ini adalah ritme membeli kehidupan seharga 2 juta. Pengecut macam apa ini? Bakat seperti itu semuanya pengecut. Aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan serangga. Guan Qianjun dia mengulurkan tangan dan mendorong si Ganwei menjauh, merasa sedikit tidak sabar. Oke, jangan hentikan aku menyelamatkan orang. Kamu bisa menyimpan uangnya. Kamu mungkin harus membeli peti mati untuk bawahanmu. Saat dia mengatakan ini, dia melangkah keluar. Qian Qian juga mengoreksinya, hei. Peti mati tidak populer sekarang. Gucci populer. Guan Qianjun tertawa bodoh, putriku yang berharga benar sekali.
Su Yufeng bergegas dengan putus asa. Bos Si, biar ku beritahu, pemuda itu adalah aku. Pacar putriku. Dia tinggal di rumahku dan makan di rumahku. Oh, dia kasar sekali. Dia tidak menginginkan uangmu. Aku bicara baik-baik padanya. Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Dia menghentikan Guan Qianjun di gerbang dengan sikap mengancam dan menunjuk ke hidungnya, memamerkan sikapnya. Apakah kamu sudah gila? Orang seperti apa bos Si itu? Dia membungkuk padamu dan membayarmu 2 juta sebagai kompensasi, tapi kamu malah mengabaikannya. Sangat memalukan, tahu. Aku memerintahkanmu. Segera minta maaf kepada bos Si dan terima 2 jutanya, atau aku akan mengusirmu. Kamu tidak akan diizinkan tinggal di rumahku. Dia berteriak, melihat banyak mata penuh hormat diarahkan padanya, dan dia tidak bisa menahan perasaan bahagia. Dia merasa bahwa dia sangat hebat, dia berani memarahi seseorang yang tidak menganggap serius si Gan Wei yang terkenal. Segera, dia berteriak pada Guan Qianjun, apakah kamu mendengar itu? Apakah kamu tuli? Jika kamu tidak mendengarkanku, aku akan meminta putriku untuk mengusirmu. Qian tiba-tiba berteriak, kamu tidak layak menjadi ibu Fei Xue. Sayangku, bibi Fei Xue telah ditipu dan diculik. Dia ingin memeras banyak uang. Kamu tidak peduli sama sekali. Kamu hanya peduli tentang perjudian untuk dirimu sendiri. Jika aku tidak berada di sini, Fei Xue pasti menginginkan semua uang itu. Dia dibunuh oleh seseorang, dan tidak ada yang menyelamatkannya. Kamu masih berani memarahinya. Kamu bukan manusia. Qian tersedak saat dia berbicara. Guan Qianjun menepuk kepala kecil Qian dengan gembira, mendorong Su Yufeng menjauh dan berjalan keluar. Su Yufeng tertegun beberapa saat, lalu berteriak, apa? Putriku benar-benar diculik. Guan Qianjun, sudah kubilang, kamu harus menyelamatkan putriku, atau aku tidak akan pernah mengakhirinya bersamamu. Kami 2 orang tua tapi hanya ada 1 anak perempuan, dan aku mengandalkan dia untuk mendukungnya di masa tuanya. Dia memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, apa yang harus kita lakukan? Kamu pergi, cepat selamatkan putriku. Bersambung.